yang namanya Jokowi itu sudah kelewatan. Ya. Sudah kebangetan. Kebangetan. Itu tidak ada pilihan lain, harus dilawan. Tidak bisa, harus dilawan. Karena dia sudah bukan namanya bukan cawe-cawean. Itu sudah obor-obor. Kenapa Jokowi sampai kayak begitu? Karena dia sudah merasa ketakutan kalau kalah. Ya. Karena kalau sampai kasusnya banyak juga lah. Waduh. Berarti Nusa Kambangan sudah menunggu. Dijemput bahwa Mas itu dia mengingatkan salam dari Ibu Mega dan jangan lupa Mega Bintang. Artinya kita berhadapan dengan Orde Baru Jilid 2. Pak Menteri, Siap. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami kemarin memang dari tim Anies dan Caimin ingin ngobrol-ngobrol dengan senior. Bagaimana pandangan Kota Solo ini terhadap dukungan Amin? Di seluruh Indonesia itu kota yang termerah itu ada di Solo Raya. Oh, iya. Tetapi Dari zaman kolonial dulu dalam merah, perkembangan ini orang yang pikirannya waras insya Allah akan memilih pada Anies. Alhamdulillah. Berapa persentasenya tuh Pak? Saya memang ada kedekatan dengan teman-teman dari PDI, betul? Ya. Dulu namanya PDI Proback Mega. Promega. Jadi memang dalam hal ini yang namanya Jokowi itu sudah kelewatan. Ya. Sudah kebangetan. Itu tidak ada pilihan lain, harus dilawan. Ya. Tidak bisa, harus dilawan. Karena dia sudah bukan namanya bukan cawe-cawean. Itu sudah obor-obor. Tidak ada pilihan lain. Jadi itu akan sangat lebih bagus kalau yang namanya nomor 1 dan nomor 3 bersatu untuk bersama-sama melengsarkan menjatuhkan Jokowi. Siap. Bagaimana hubungan senior dengan Ibu Mega dan sekjennya Pak Hasto? Gimana hubungannya? Saya dijemput bahwa Mas Hasto itu dia mengingatkan salam dari Ibu Mega dan jangan lupa Mega Bintang. Artinya kita berhadapan dengan Orde Baru Jilid 2. Jilid 2. Neo Orde Baru. Neo Orde Baru. Ini sudah pilihan lain. Sudah. Saya katakan tuh Jokowi itu kurang ajar. Iya. Karena yang jadi pertanyaan saya, Jokowi itu menyampaikan kayak begitu di mukanya Panglima TNI, Kapolri, harusnya TNI dan Panglima TNI dan Kapolri itu harus menjawab. Karena dia mengatakan Kapolri, Panglima TNI, ASN netral. Tapi Jokowi mengatakan demikian. Harus dijawab ini. Betul sekali. Sekarang ini jadi persoalan. Yang namanya kontestan itu bukan antara capres sama capres, tapi Jokowi musuh rakyat. Yang itu Pak. Ya, sepanjang pengalaman senior Pak Menteri, ya kan? Kita kan ada Bung Karno, ya kan? Ada Pak Harto, ya kan? Kemudian habis Pak Harto siapa? Pak Habibie, Pak Habibie teman Gus Dur, Bu Mega sendiri, ya kan? SBY 2 kali. Nah, bagaimana kalau dibandingkan presiden-presiden dulu itu dengan Jokowi ini? Saya kira ini Jokowi itu presiden
yang terburuk. Nah, itu dia. Indonesia dunia. Bukan se-Indonesia lagi, se-dunia. Idi Amin, ya Yensuk kalah sama Jokowi buruknya. Dalam Pilpres ini juga merupakan pertaruhannya masyarakat yang ingin berubah dan pertaruhannya umat Islam. Saya katakan demikian apa? Karena umat Islam mayoritas di dunia atau di Indonesia. Betul. Iya. Jadi Betul. kalau ada susahnya umat Islam yang kena. Iya. Jadi tidak ada pilihan lain. Mudah-mudahan atas izin Allah. Iya. Amin menang. Amin. Wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Jadi silakanlah membuat fitnah kepada Anies, ya kan? Saran Bikin saya makar. kepada Nah, silakan. Mas Anies, Ah. kalau sampai terjadi kecurangan, ajak rakyat semua bersama-sama turun ke jalan, people power. People power. Ya. Partainya P3, Partai People Power. Ya, sementara ini kita bikin tuh, partai people power. Ya betul. Oleh sebab itu, ya P3 ya sekarang boleh saja dengan apa Ibu kan PDP-nya, tapi next itu harus juga diperbaiki. Jadi, Kan gitu. saya melihat sebagai seorang senior di P3 ini, Ya. pimpinan betul, pro ke sana, ya. Tapi akar rumput tiap dari bertaruh 70-80% pro Anies. Mantap. Iya, Saya iya, yakin iya, itu iya, pasti. iya. Apalagi dengan kegiatan KIB itu, Ya. apapun juga itu menjadi perhatian mereka semua itu. Karena mereka itu kayak biru, kayak kuning, kayak tersandera semua. Sandra. Iya tersandera, betul. Makanya Pasien- grassroots-nya ya kan ke Amin. Mereka tuh Gitu. pasien rawat jalan KPK. Pasien rawat jalan KPK. Pasien rawat jalan KPK mereka itu. Semua punya kasus ketua umum itu. Senior, menurut para pakar politik Ya. dan pakar dari hukum tata negara, Ya. ya Jokowi itu melanggar 4. Ya, pertama melanggar Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara negara yang bersih Ya. dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang kedua, melanggar Undang-Undang 7 2011 tentang pemilu. Ya. Dia harus netral kan sebagai kepala negara kan? Ya. Iya kan? Dia harus netral. Gitu. Kemudian yang ketiga melanggar sumpah jabatan. Ya. Oh, itu Iya kan? Dan itu dikemukakan oleh Pak Yusuf Kala yang pernah menjadi wapresnya Jokowi. Ya. Dan di atas semuanya adalah etika. Ya. Patut, tidak patut, layak, tidak layak. Iya kan? Nah, bagaimana pandangan senior? Saya itu mengatakan itu sudah sulit kita percaya sama omongannya Jokowi. Pertama dia Mungkin aja. menyampaikan TNI, polisi, sekarang dia mengatakan itu. Ya. Jadi memang Jadi menurut betul. saya, kenapa Jokowi sampai kayak begitu? Karena dia sudah merasa ketakutan kalau kalah. Ya. Karena kalau sampai Kasusnya banyak. itu kalah, Waduh. berarti Nusa Kambangan sudah menunggu. Menunggu. Itu, Rob ya. Ya. Jadi kita hari ini alhamdulillah bisa berkunjung kepada senior yang usianya sudah 80 tahun tapi suaranya masih menggelegar. Amin. Iya, sehat semoga ya. Amin, amin. Kita disuguhin kopi dengan gula aren. Anti asam sulfat. Asam sulfat. Samsul. Asam sulfat. Iya kan? Ada lagi pesan-pesan tadi? Pokoknya pertama saya sampaikan ini Panjang aja Pak. harus kompak. Ya. Kalau live lama, ngobrol aja nggak lama. Ngobrol aja, Kita Bang. harus kompak. Ya. Jaga dia. Jadi, lalu saya itu tidak habis pikir bagaimana mungkin seorang pelakon dapat wakilnya itu hiburan yang umurnya kurang dari 40 tahun. Itu Ya. kan MK kurang ajar. Iya betul. Ya, yang bikin undang-undang kan DPR RI. Mestinya kalau memang dia ini harus kembalikan dong kepada DPR. Dan Jadabal ini juga minta kepada DPR RI jangan diam. Ya, ini pesan buat DPR nih, penting juga ini. Ayo, jangan diam ya. Ya, jangan diam. Gitu. Pasif. Betul betul. Sebagai perwakilan rakyat harus mewakili, ya kan, aspirasi masyarakat. Kan begitu. Saya kira begitu. Ya. Terus bagaimana dengan pandangan P3 ini senior?
Ya, artinya kalau memang nanti insya Allah, ya kan, amin menang, Harus P3 diganti total. Ya. Tidak usah melalui KIP. Iya. MLB. Nggak perlu. Nggak perlu MLB. Ya, nggak perlu muktamar luar biasa. Iya kan? P3 sudah jauh dari harapan umat. Partai yang berazas berislam, Iya. tapi kelakuannya naudzubillah min dzalik. Percuma. Iya. Ambil alih. Ambil alih memang. Iya, kita perbaiki. Ya. Iya kan? Ya. Itu jangan sampai ya apa istilahnya kakek buyutnya Caimin kan Kiai Haji Bisri Sansuri. Bisri Sansuri. Iya kan? Yang mengistikharahkan gambar Ka'bah sebagai lambang P3 harus dipertahankan dan harus diperbaiki. Itu Pendapat. harus diperbaiki, ya kan? Ini ada lagi yang lain, silakan. Izin kita bacakan sikap kader dan simpatisan P3 seluruh raya ya. Wah. Ya. Mangga, silakan. Ya. Mas Resno, Mas Resno. Mohon izin. Jadi Pak Mudrik, saya kan sebagai orang yang dari dulu mengagumi Pak Mudrik, karena tahun 97 itu saya masih mahasiswa, ya kan? Dan Gaung Mega Bintang itu benar-benar menggelora di Jakarta, khususnya kan. Karena kalau bicara Indonesia kan berarti barometernya kan Jakarta. Ya. Nah, waktu itu Gegap Gempita Mega Bintang itu bukan di Solo ternyata spektrumnya, malah di Jakarta, ya kan? Dan itu menjadi menggelora tuh Pak Mudrik. Ini nggak bicara bohong ya, apa adanya aja depan Pak Mudrik. Kita lagi mahasiswa zaman itu, ketika ada gelora Mega Bintang di Solo, Pak Mudrik ini, kita yang di Jakarta itu langsung itu sendiri menyambut. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan proses reformasi. Jadi reformasi 98 itu, kalau kita bicara faktual dan bicara harfiah, itu sebenarnya ininya sumbunya itu dari Mega Bintang. Ya. Jadi sebenarnya Pak Mudrik ini tokoh reformasi sebenarnya gitu loh. Ya kan? Di luar kami. Ya kan, mengagumi jenengan sejak beliau menjadi mahasiswa. Ketika itu tahun 97 dengan Mega Bintang jenengan benar-benar beliau itu mengagumi dan sampai saat ini tetap menggelurakan Jadi gini, Mega Bintang Pak Mudrik itulah sebenarnya yang menjadi sumbu inspirasi gerakan reformasi 98. Nah, kira gitu loh. Karena dari gerakan Mega Bintang itulah yang terjadi di Solo. Kan Solo itu kan boleh katakan itu pondasinya rejim Soeharto. Ya nggak? Ibu itu kan ada di sini nih katanya nih. Ya, orang Solo lah menggunakan. Tiba-tiba ada perlawanan di kota Solo. Yang Pak Mudrik inilah pencetus dan pengeluarannya. Sehingga boleh dikatakan kami menganggap kita nih ya, kalau masuk itu fondasi awal reformasi itu sebenarnya Mega Bintang 97 itu. Setelah itu barulah muncul Pak Amin. Itu juga yang kemarin disampaikan oleh Pak Said Didu ketika beliau bertanya ke sini ke Pak Mudrik untuk kembali menggelurakan semangat Mega Bintang di dalam menumbangkan Orde Baru Jilid 2. Jadi harapan kita semuanya, baik yang di hari ini yang berkunjung ke Pak Mudrik maupun pemirsa YouTube, reformasi ini kan sudah dilencengkan nih selama 9 tahun ini. Ya kan boleh katakan lah. Karena kalau dari rejim Habibie sampai ke rejim SBY, boleh katakan walaupun reformasi tidak sempurna dijalankan, tapi ada kaidah-kaidah reformasi yang ditaati dan dijalankan. Nah, misalkan gini, reformasi itu menghasilkan dua hal saja sebenarnya. Yang pertama, pemberantasan korupsi. Lahirlah KPK. Kira-kira gitu kan. Yang kedua, reformasi itu menghasilkan suatu regulasi yang berdasarkan keinginan rakyat banyak. Apa itu? Pemilu yang bersih. Ya kan? Pemilu yang bersih. Jadi dua hal aja sebenarnya yang menghasilkan reformasi itu. Pemilu yang bersih, yang di situ menghasilkan ada regulasi di nasional 2 periode aja kan. Itu kan reformasi. Sebelum Pak Harto kan bisa berkali-kali jadi presiden. Setelah itu negara yang bersih dari KKN yang Pak Kosop tadi bilang kan, Undang-Undang nomor 28 98 itu kan, yang akhirnya terbentuklah yang namanya KPK, kira-kira gitu loh. Jadi dari periode Habibie sampai ke SBY kemarin, boleh dikatakan reformasi tidak sempurna dijalankan oleh presiden-presiden ini. Tapi mereka paling tidak menghormati dan menghargai produk reformasi. Jujur kita katakan, pemilu yang terbersih, yang terbaik di Indonesia adalah pemilu 99. Itu Habibie yang menjalankan. Mungkin sampai hari itu yang terbaik. Yang kedua, zaman era Megawati 2004. Boleh kita katakan, kita harus fair menilai pemilu 2004 itu berjalan dengan baik juga. Baik. Boleh dikatakan Ibu Mega tidak ada campur aduknya. Ya kan? Iya dong, 2004 kan?
2009. 2009 begitu. Ya, Di RSP pun bagus. nggak ada. Ada kulit kalimat atau kutipan bahwa pemilu tentu ada cawe-cawe. Pokoknya ya nggak sempurna lah, tapi itu menurut hemat kami tidak melenceng dari kaidah-kaidah hasil reformasi. Nah hari ini depan mata kita, ya kan, dan semua sudah merasakan seperti yang tadi Pak Budi juga katakan, pemilu kita boleh dikatakan ini akan menjadi pemilu yang mungkin yang terburuk sepanjang masa gitu loh, bla 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 dan segala macam. Dan kami sebenarnya sudah sangat apatis nih dengan pemilu yang nanti akan berjalan. Tapi kita akan menghormati dan menjalankan apa itu amanat konstitusi kan gitu loh, bahwa regulasi kebenaran melalui pemilu kan gitu Pak Budi. Makanya kami hari ini melalui KIB, saya dengan Profesor Anwar teman-teman KIB, kita tetap memperjuangkan bagaimana kita ikut pemilu, ya artinya kita mengikuti proses elektoral tadi dengan memenangkan Amin gitu loh. Kenapa dengan Amin? Jujur aja, Amin ini nanti akan mengembalikan lagi marwah reformasi. Karena menurut hemat kami, dari 3 kontestan Pilpres hari ini, cuman Amin yang berlatar belakang jelas. Ketika reformasi di posisinya di mana? Bahkan ada kontestan yang ketika Parka 98 hasil reformasi dia malah kabur ke luar negeri. Kira-kira gitu loh. Satu lagi, nggak jelas juga track recordnya, gitu loh. Yang saset-saset mana? Nggak jelas apa backgroundnya sebelum reformasi itu kan. Hari ini rakyat Indonesia, terutama teman-teman mahasiswa LSM yang hari ini sedang gelisah ya. Kita semua ini yang dulu berlatar belakang aktivis dan sampai hari ini tetap jadi aktivis ya. Berkaca sama kemarin juga kita baru menyalakan Indemo Malari ya, 50 tahun Malari. Kita semua sedang mengalami proses yang boleh katakan ancaman terhadap demokrasi dan reformasi. Sehingga kita berharap dengan figur Amin nanti, insya Allah kalau mendapatkan amanat dari rakyat Indonesia, akan menjadi presiden dan menjadi wakil presiden, akan kembalikan lagi marwah reformasi kita, akan menjalankan lagi reformasi yang seutuhnya. Nah, apalagi yang Profesor bilang tadi, 2 orang ini kan dari keturunan keluarga terhormat dan terpandang. Dua-duanya, kalau satu cucunya A.R. Baswedan, Pak Anies, itu founding father, jelas. Dia diplomat saat itu, dia yang Abdurrahman Baswedan, pahlawan nasional. Nasional kan. Dia yang mendapatkan pengakuan diplomasi Indonesia waktu itu. Ya, dari Mesir. Dari Mesir, dari negara-negara Timur Tengah ya, dari Pakistan juga segala macam. 3 itu. Pak Bisri Samsuri juga kita tahu kan pendiri NU, kakeknya Caimin ya. Rais Am NU juga yang ketiga, lantas juga ada juga pahlawan nasional juga, dan juga pendiri P3 tahun 73 tadi kan, pendiri awal dan P3. Jadi kami berharap nih, masyarakat Indonesia jangan ragu lagi, jangan sanksikan lagi. Kita tidak akan lagi memiliki calon yang punya background yang lengkap paripurna dari mulai keturunannya jelas, masaknya jelas, pendidikannya jelas, track recordnya jelas, ya kan? Ijazahnya asli, prestasinya jelas. Ada semuanya. Adabnya, Adabnya, etikanya, betul. dan agamanya. Seperti Pak Budi bilang tadi, kita ini kan negara masuk Islam terbesar di dunia. Masa kita nggak boleh punya presiden pemimpin yang multi Islam, yang bisa ngaji? Ya dong. Misalnya mami so khotbah. Itu paling penting. Jadi cobalah hari ini rakyat Indonesia baik yang muslim maupun non muslim, kapan lagi kita memiliki presiden, calon presiden yang benar-benar lengkap dari A sampai Z. Kita tidak akan lagi memiliki kesempatan Dengan slogan perubahan yang lebih baik. Menurut saya bro, Ya. setiap kali terjadi debat capres pesawat nomor 2 Langsung terjun bebas. terjun lah Mas. bagus dulu gitu. Dan saya itu melihat sekarang pun Pak Anies juga berani bersikap, punya keberanian. Iya, harus perubahan jelas. Demarkasi itu harus jelas tuh Pak Budi. Dia berani dia ngomong. Kemarin Caimin ngomong kalau perubahan. Harus jelas. itu jawab langsung. Tolak IKN, tolak utang-utang najis itu. Harus jelas aja ngomongnya Apa yang masalah. disampaikan oleh Jokowi dijawabnya dia. Ya betul. Kemarin itu kan si Didu bilang, semua bilang, ini yang bisa merekatkan antara merah PDIP itu dengan kelompok Muslim itu hanya tiga bintang. Ya bilang gitu. Tapi Betul itu. Dan perubahan itu keniscayaan, ya kan? Nah, ayatnya jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa kita harus berubah untuk yang lebih baik. Kalau hari ini, ya kan, lebih bagus dari kemarin, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan kemarin, namanya kita termasuk orang yang rugi. Dan kalau lebih buruk dari kemarin, kita termasuk orang celaka. Nah, kita
mau orang yang beruntung. Kita mau perubahan yang lebih Lebih baik. baik. Itu senior. Jadi kawan-kawan Ya. kita semuanya netizen maupun Tapi kok feeling saya kok berdua menang. feeling. Enggak, kita cara tipu daya segala macam. Ya dari situ nanti. Ya. Jadi menurut saya gitu. Ya makanya kalau dengan segala tipu daya itu, nah, nomor 1, 2, 3 kan mega bintang lagi. Bagaimana mungkin? 52.000 kartu suara 52 juta. Ya. Bola ketahuan. Cuma kau ketahuan. Penggila. Tapi gini Pak Mudik, ada juga. Ini mas, saya mau tanya sama Anda. Selama ini kayak gitu pada mas. Yang jadi pertanyaan saya kenapa kok mahasiswa belum terjun? Ini kesempatan KIB yang mengunjungi Pak Mudik ini memang sebenarnya ini kesempatan sangat langka ya. Kenapa? Karena kita ini sebagai generasi baru harusnya tergerak juga untuk membantu rakyat Indonesia. Kemarin kan di kampanye terbuka di Bandung ya, itu Pak JK, Pak Surya Paloh juga udah turun tuh untuk berkampanye kan, amin ya kan. Saya yakin kita ini sebagai generasi baru, bukan generasi baru, generasi yang lebih muda dari Pak Budrik, dari Pak JK, harusnya lebih aktif lagi sekarang turun nih. Dengan waktu yang ada, ini tinggal 12 hari lagi nih kesempatan kita untuk berubah Indonesia ini gitu loh. Jadi kami insya Allah akan terus berjuang sama profesor dan bersama teman-teman GI dan seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin insya Allah akan menuju ke perubahan. Itu pastilah. Sunatullahnya begitu, pastinya gitu. Pasti begitu Pak Budrik. Doa bro. Baik. Oke siap. Doa dulu bro. Ya. Doa dulu. Dulu. Ya, baik, kita berdoa untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan Amin. sebagai Presiden 2024-2029 Amin. dan Abdul Muhaimin Iskandar Amin. sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kita bacain Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala habibina wa syawina wa karimina wa nubrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azlil zalimin lil zalimin wa akhrijna bainahum salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azlil zalimin lil zalimin wa akhrijna bainahum salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna bainahum salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.